Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohmah, NPM 19103030060, S1 Pendidikan IPA kelas A. Izin mempresentasikan penelitian terkait penggunaan video pembelajaran berbasis TikTok untuk siswa SMP pada pembelajaran era digital di masa pandemi COVID-19. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab 1 yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara berkembang dan sudah memasuki gelombang dunia digital dari perkembangan generasi sebelumnya. Pengguna internet masyarakat di Indonesia yaitu kurang lebih 150 juta masyarakat dan persentase 65,7 masyarakat Indonesia telah mengenal dan memakai internet. Pengguna internet di Indonesia mayoritas berumur 6-25 tahun. Pandemi ini membuat pemerintah menghimbau seluruh masyarakat Indonesia mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, dan seluruh kegiatan pendidikan pun secara online. Nah, penggunaan aplikasi di era digitalisasi khususnya pada pembelajaran daring dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Penyebaran COVID yang tidak tahu sampai kapan ini membuat pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan harus segera mencari solusi agar siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dan memanfaatkan platform online yang bisa diakses oleh kapanpun dan siapapun. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan yaitu TikTok. TikTok ini banyak digemari dan digunakan masyarakat Indonesia berbagai kalangan dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran di era digitalisasi dengan konten video yang singkat, padat, dan menarik sehingga membuat siswa tidak merasa jenuh. TikTok itu aplikasi yang menampilkan video berdurasi pendek dengan konten kreator yang merupakan buatan Cina tahun 2014. Di 2018, jumlah pengguna TikTok mengalami peningkatan signifikan mengalahkan Facebook dan YouTube. TikTok penggunanya di Indonesia didominasi oleh remaja yang merupakan pelajar dan mahasiswa. Jadi ketika aplikasi dimediasi dan digunakan secara tepat, aplikasi TikTok ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengemasan yang kreatif. Media pembelajaran yang interaktif dapat mewakili apa yang belum tersampaikan seorang guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Batasan masalahnya yaitu 1. Dalam proses pembelajaran di kelas, fitur media pendukung kelas maupun pembelajaran kurang efektif. Yang kedua, dalam pembelajaran melalui platform online ini, peserta didik mengalami kejenuhan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar via daring yang disebabkan karena beberapa faktor seperti kurang efektif media yang digunakan, proses kegiatan belajar hanya terpacu pada metode ceramah, maupun gangguan selama proses pembelajaran seperti gangguan sinyal. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keefektifan penggunaan media pembelajaran pada kegiatan belajar siswa SMP, yaitu penggunaan video pembelajaran berbasis TikTok sebagai pemanfaatan media pembelajaran pada era digitalisasi di masa pandemi COVID ini. Lalu, penelitian ini berguna untuk teoritis pada perspektif akademis. Dengan diadakannya penelitian ini, maka kita dapat mengetahui keefektifan dari penggunaan video pembelajaran berbasis TikTok sebagai pemanfaatan media pembelajaran pada era digitalisasi di masa pandemi COVID dan tanggapan siswa SMP terhadap media terkait yang digunakan. Lalu di bab 2 ada kajian pustaka. Di sini ada media pembelajaran di mana asalnya itu dari medius artinya tengah, pengantar atau perantara, dan dipahami secara garis besar itu berupa materi manusia kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh keterampilan, pengetahuan, atau sikap. Dan media pembelajaran ini merupakan teknologi yang berfungsi sebagai pembawa pesan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini ciri-ciri media pembelajaran ada ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Lalu tujuan dari video pembelajaran yaitu menurut SEPI dalam Fiska, media video pembelajaran bertujuan untuk memperjelas dan memudahkan penyampaian pesan agar tidak terlalu verbal, dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, serta daya indera peserta didik maupun instruktur, dan dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Manfaatnya yaitu memberikan pengalaman tak terduga kepada siswa, menganalisis perubahan dalam periode tertentu, memperlihatkan dengan jelas dan nyata tentang suatu yang awalnya tidak mungkin dilihat, atau menampilkan presentasi mengenai studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang memicu kegiatan diskusi siswa.
lalu memberikan pengalaman kepada siswa untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya angkat adalah yang ditulis oleh Konita Dini DKK dengan judul Penggunaan Video Berbasis TikTok pada Pembelajaran Era Masyarakat Digital, yang menyimpulkan bahwa aplikasi TikTok dapat digunakan sebagai salah satu media alternatif pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 dengan hasil 23 dari 25 responden menunjukkan respon yang positif terhadap penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran, di samping karena sistem pembelajaran semakin mudah dan praktis karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Bab 3 ada metodologi penelitian. Di sini pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan ide, pendapat, persepsi, kepercayaan orang yang akan diteliti, dan semua faktor yang telah disebutkan tidak diukur serta disimpulkan melalui angka. Lalu desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berupa analisis data dari penyebaran angket. Untuk memberikan gambaran atau pemaparan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dalam penelitian ini menyebarkan angket berisi 8 butir soal berupa pertanyaan dengan 4 butir alternatif jawaban dan 4 butir pertanyaan uraian. Angket yang berisi 8 butir pertanyaan tersebut kemudian direkapitulasi atau dibuat tabulasi dengan tujuan untuk mengetahui nilai angket berdasar pada frekuensi jawaban responden dan persentase jawaban responden tiap soalnya. Lalu fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis keefektifan penggunaan media pembelajaran pada kegiatan belajar siswa SMP yang dilakukan dengan penyebaran angket kepada total 50 responden. Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa penggunaan video pembelajaran berbasis TikTok sebagai pemanfaatan media pembelajaran pada era digitalisasi di masa pandemi COVID. Data dan sumber data penelitian. Data yang digunakan peneliti yaitu hasil analisis dari penyebaran angket kepada responden. Di dalam angket berisikan mengenai tingkat pengetahuan siswa terhadap aplikasi TikTok, respon siswa terhadap aplikasi TikTok, tingkat kebutuhan siswa terhadap aplikasi TikTok, terkait alasan para siswa mengunduh aplikasi TikTok, pandangan terhadap aplikasi TikTok, penggunaan aplikasi TikTok untuk pembelajaran, tingkat pemahaman siswa mengenai video pembelajaran berbasis TikTok, serta tingkat keefektifan video pembelajaran berbasis TikTok pada proses pembelajaran. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui penyebaran angket yang berkaitan dengan penelitian. Angket berisi 8 butir pertanyaan, kemudian direkapitulasi dan dibuat tabulasi untuk tujuan pengetahuan nilai angket berdasar frekuensi jawaban responden. Angket disebar kepada 50 responden, merupakan siswa SMP terpilih untuk dijadikan sampel penelitian. Tingkat pengembalian angket yang disebarkan kepada responden memiliki nilai 100% atau dapat dikatakan bahwa semua angket yang disebarkan akan kembali kepada peneliti. Lalu teknik keabsahan data di sini ada teknik kepercayaan atau credibility, uji keteralihan atau transferability, uji keberuntungan atau dependability, dan uji kepastian berupa confirmability. Di sini teknik analisis data yang digunakan yaitu penjumlahan indikator yang digunakan pada penelitian, perhitungan presentase dari indikator yang digunakan, dan perhitungan rata-rata presentase dari angket yang sudah terkumpul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.